Kebetulan saya ini kan Gen Z ya Ustadz. Nah, mungkin Gen Z yang lain juga ngalamin. Kita tuh sekarang, Gen Z, Gen Z ya. Gen Z yang Iya. lain ngalamin. Bukan Gen Z ya. Enggak kedengerannya, maaf. Grogi. Maaf sedikit ya nggak apa-apa. Oke, kita tuh sering kali dihadapkan banyak sekali ekspektasi gitu. Terutama sekarang sosial media, apalagi TikTok gitu ya. Kan sekarang banyak juga inspirasi-inspirasi itu di TikTok, bukan cuman joget-jogetan gitu ya. Nah, inspirasi-inspirasi itu kadang bahkan membuat kita tuh insecure sendiri. Misalkan contohnya ya jodoh. Sekarang banyak Gen Z yang kok kita nengok kanan udah nikah, nengok kiri udah lamaran, tapi kita tuh kayak masih biasa-biasa aja, belum ada langkah ke arah sana gitu. Terus scroll lagi ngelihat kesuksesan orang, lolos CPNS, keterima BUMN, terus bisa umroh, pokoknya banyak deh Ustadz yang penilaian itu buat kita insecure. Yang mau saya tanyakan Ustadz, gimana sih caranya biar kita tuh bisa menyeimbangkan hal itu Ustadz? Kayak contoh misalkan kan jodoh tuh, atau misalkan menemukan jodoh, menikah kan bukan cuman membahagiakan dua orang, tapi dua keluarga atau bahkan keluarga besar. Jadi ada juga orang yang menikah tuh bukan keinginannya dia, tapi keinginan keluarga bahkan orang tua. Dan mungkin ada juga yang pernah ngalamin kayak aku nyesel deh, mungkin ditinggal sama orang tua tapi dia belum membahagiakan kedua orang tuanya. Mungkin dengan cara menikah kah? Ya itu gimana sih kita ngimbangin gitu Ustadz. Kita mau bahagiain keluarga, terus kita mau punya karir yang bagus, terus kita juga mau punya kehidupan yang bagus. Itu gimana kita ngimbanginnya Ustadz? Boleh 2 pertanyaan nggak Kak? Gimana ya? Boleh Ustaz, 2 pertanyaan? Boleh, karena kamu Gen Z. Oke, baik. Terima kasih. Yeah. Nah, untuk pertanyaan kedua, Ustadz, kalau misalkan kita berdoa, salah nggak ya kalau misalkan kita tuh berdoa tapi seakan-akan tuh kayak transaksional gitu ke Allah Ustadz. Kayak ketika kita lagi ada masalah, kita berdoa, kita mungkin banyak beribadah, hal-hal yang kayak kita dulu tuh susah ngelakuin, kalau ada ujiannya semangat banget buat ngelakuin. Tapi setelah ternyata misalkan ada jawaban dari Allah, perlahan-lahan kita meninggalkan itu dan kita susah untuk konsisten di situ. Itu kan bisa disebut transaksional ya Ustadz. Dan bahkan kita tuh selalu berdoa untuk ke arah kedepannya, kayak ya Allah pengen punya ini, nanti kedepannya saya pengen ini, kedepannya pengen ini. Tapi kita tuh lupa bersyukur untuk apa yang kita miliki. Ada nggak sih Ustadz doa yang kayak meminta rasa syukur aja gitu? Tapi kan kita manusiawi juga ya, nggak mungkin kita berdoa panjang ya. Enggak. Biasa, enggak apa-apa. Ya. Gak mungkin kita tuh berdoa kayak segitu-gitu aja. Pasti kita akan ada berdoa yang meminta gitu. Tapi tuh kita mau menyeimbangkan biar gak kelihatan atau gak kayak transaksional aja. Gitu aja deh kalau gitu. Iya, enggak apa-apa. Makasih ya Kak Asri ya. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi di dalam surat Luqman ayat 32, Allah menceritakan tentang orang yang berdoa ketika ada butuhnya aja. Kata Allah, wa idza ghasyiyahum mawjun kadh-dhulali da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu biayatina illa kullu khattarin kafur.
Allah ngasih sebuah analogi tentang orang yang sedang hanyut di tengah lautan. Ketika orang menaiki bahtera, di tengah lautan terjadi badai, sampai maujung kadzulal, sampai ombaknya itu kayak gunung, lebih tinggi daripada kapal. Tiba-tiba dia da'awullaha mukhlishina lahuddin. Tiba-tiba dia berdoa, dia beribadah dan tulus banget beribadah kepada Allah. Ya Allah, dia sholat, dia zikir, dia ngaji, dia doa. Kenapa? Karena dia sedang terancam dengan maujung kadzulal, badai dan ombak yang lebih besar daripada gunung. Tapi falamma najjahum, ketika dia udah selamat, faminhum muktasid, sebagian dari mereka kembali melenceng dari jalan Allah, lupa sama Allah, larut lagi dalam dosa-dosa dan seterusnya. Apa yang Allah ingin sampaikan di sini? Banyak. Salah satunya adalah walaupun Allah tahu hamba ini nanti kalau selamat akan berbuat dosa lagi, tapi saat dia berdoa, Allah mengabulkan doanya. Sebaik itu Allah sama kita. Jadi jangan berkecil hati kalau kita belum mampu solehnya istiqomah banget. Minimal saat kita lagi dalam keadaan susah kita soleh, ya udah coba manfaatkan dulu aja momentum itu untuk soleh. Siapa tahu keterusan nanti. Siapa tahu nanti gara-gara itu jadi dawam. Kita misalnya lagi ada musibah, tahajud selama 40 hari. Biasanya kalau udah 40 hari melakukan sesuatu bakal dawam tuh. Jadi musibah, kesulitan hidup bisa jadi sebuah momentum kita pulang lagi kepada Allah. Dan memang manusia kadang-kadang harus diingatkan dengan cara kayak gitu. Allah sering manggil kita, kadang-kadang Allah memanggil kita sehari 5 kali loh dengan suara azan. Tapi kita nggak datang. Subuh dipanggil as-salatu khairum minan naum. Langsung tarik selimut. Seolah-olah an-naum khairum minas shalah. Tidur lebih baik daripada sholat ya. Allah panggil kita, ibaratnya Allah nelpon kita, kita reject. Zuhur dipanggil lagi. Hayya 'alas shalah. Lagi sibuk di kampus, lagi sibuk kerjaan, reject lagi. Allah panggil lagi di asar. Hayya 'alas shalah. Lagi di jalan baru pulang, reject lagi. Allah panggil lagi maghrib. Hayya 'alal falah. Baru juga sampai rumah, mau mandi dulu, reject lagi. Allah panggil lagi isya. Hayya 'alal falah. Baru mau makan malam, reject lagi. Sehari 5 kali Allah panggil kita, sehari 5 kali kita reject panggilan Allah, dan Allah enggak marah. Saking sabarnya Allah sama kita, saking sayangnya Allah sama kita. Besok dipanggil lagi, reject lagi. Lusa dipanggil lagi, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Selalu kita reject panggilan Allah, tapi Allah enggak marah sama kita. Padahal kalau Allah mau marah, bisa aja tiba-tiba kita tuli, enggak bisa dengar. Suara azan tetap ada, tapi kita nggak mampu lagi mendengarnya. Gampang buat Allah, tapi kita masih tetap bisa mendengar. Cuman Allah terlalu kangen sama kita. Ketika kita nggak bisa datang dengan cara dipanggil azan, maka Allah memanggil kita dengan memberikan sedikit ujian. Biasanya kalau udah diuji, pulang tuh. Kapan terakhir kita tahajud? Lagi banyak masalah. Kapan terakhir kita doanya panjang? Lagi banyak masalah. Kapan terakhir kita pakai tasbih digital? Sampai error, sampai ke reset lagi tuh. Sehari sampai sekian ribu, lagi banyak masalah. Kapan terakhir kita sholat dengan bacaan yang panjang? Biasanya setiap sholat pasti bacanya Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Tiba-tiba sekarang Al-Baqarah. Waladhdallin, amin. Alif Lam Mim, Al-Baqarah. Kenapa? Lagi banyak masalah. Zalikal Alif Lam Mim, Dzalikal, Alif Lam Mim, Dzalikal. Qul huwallahu ahad. Balik lagi ke qul huwallahu ahad. Mentok soalnya, hafalannya segitu-segitu aja. Jadi
masalah itu kadang jadi momentum buat kita pulang kepada Allah karena Allah kangen sama kita. Gak apa-apa. Memang manusia itu transaksional. Yang membedakan mereka adalah setelahnya. Jadi ketika terjadi, ya udah nikmatin aja sebagai sebuah momentum pulang ke Allah. Siapa tahu keterusan. Siapa tahu setelahnya dawam dan istiqomah. Nanti setelahnya kalau kita balik arah lagi, Allah tunggu lagi. Allah itu gak pernah berputus asa nunggu kita taubat. Yang ada kita yang berputus asa dalam taubat. Kita 1000 kali berbuat dosa, 1000 kali kita bertaubat, 1000 kali Allah mengampuni dan menerima taubat kita. Sepanjang hidup kita berbuat dosa, sepanjang hidup berulang kali kita minta ampun dan dosa lagi, minta ampun, dosa lagi. Setiap kali kita minta ampun, setiap kali itu juga Allah tetap mengampuni dosa kita. Walaupun Allah tahu besok kita akan berbuat dosa lagi. Sebaik itu Allah sama kita. Allah tahu orang-orang yang Allah akan selamatkan di dalam lautan ini, kalau dia selamat nanti akan berbuat dosa. Tapi kalau waktu itu dia berdoa, Allah akan selamatkan dia. Maka teman-teman, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berkecil hati dengan keterbatasan kita. Ya Allah, saya kayaknya belum pantas berdoa. Daripada saya berdoa transaksional, jangan gitu. Mintalah kepada Allah walaupun garam, kata Nabi. Mintalah kepada Allah walaupun garam. Apalagi yang lebih penting dari itu. Kurang garam aja di dalam masakan kita. Ya Allah, garam ya Allah. Seolah-olah gitu kan. Mintalah kepada Allah walaupun sekedar garam. Allah gak apa-apa dimintai. Allah gak repot kok kalau kita minta. Jangan sampai kita berpikir, udahlah gak usah banyak minta, beramal aja. Bahkan meminta itu adalah juga beramal. Karena doa itu ibadah. Semakin banyak berdoa berarti semakin banyak beribadah. Dan Nabi yang paling banyak berdoa itu namanya Nabi Ibrahim. Dan Allah memuji Ibrahim dengan kata-kata innahu la'awwah. Dia itu awwahun. Kata para ulama tafsir, arti awwah da'a. Arti da'a banyak berdoa. Ternyata banyak berdoa itu baik, gak apa-apa. Berharap saja setelahnya kita bisa istiqomah. Tapi waktu itu berdoa aja, minta aja yang terbaik di sisi Allah. Kemudian pertanyaan yang pertama, gimana ya cara kita melakukan hal yang terbaik untuk membahagiakan keluarga kita, tapi juga nggak melupakan hak diri kita sendiri. Jangan sampai kita berpikir untuk membahagiakan keluarga, pasangan, orang lain, saudara, ipar adalah ya keluarga lah. Jangan sampai kita berpikir membahagiakan keluarga sampai kita melupakan membahagiakan diri kita sendiri. Terus gimana caranya? Nasihatnya sederhana. Be the best version of yourself. Jadilah versi terbaik dirimu. Maka kamu otomatis membahagiakan orang-orang di sekitarmu. Jadi kalau kita pengen membahagiakan keluarga kita, orang tua kita, atau nanti pasangan kita, anak-anak kita, jadilah versi terbaik diri kita. Upgrade value kita, belajar lebih banyak ilmu tentang life skill, belajar lebih banyak ilmu tentang bijaksana, tentang akhlak, tentang adab, tentang moral, tentang banyak hal yang baik-baik. Upgrade terus value diri kita, jadilah versi terbaik diri kita. Otomatis di waktu yang sama kita sedang membahagiakan orang di sekitar kita. Dan juga membahagiakan diri kita sendiri. Jadi jangan berpikir tentang membahagiakan mereka adalah menuruti kata mereka. Nggak selalu gitu juga. Kadang ya, kadang enggak. Sangat relatif. Yang lebih mendekati absolut adalah jadi aja versi terbaik diri kamu. Pasti kamu bisa membahagiakan orang di sekitar kamu.